Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files. Kita akan melanjutkan kisah menantu yang diremehkan karya Dua Leida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya. Bab 666. Siapa kau sebut sampah? Ringo Tian masih tidak setuju. Berdiri dengan gagah, juara kickboxing itu tersenyum liar. Guru Tian. Seorang pria paruh baya berjalan ke arah Ringo Tian dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Tiba-tiba mata Ringo Tian menyusut. Dia lalu mendongak melihat ke arah juara tarung bebas yang sombong itu, dan berkata dengan ringan, "Ada seorang pemuda di pihak saya. Selama kamu bisa mengalahkannya, saya akan secara terbuka mengakui bahwa jurus kaki suci 12 arah hanyalah nama palsu dan hanya omong kosong sama sekali. Pergilah bertarung bebas dengannya." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang latihan menjadi sunyi. Orang-orang Tian tercengang. Apa ini bercanda? Ringo Tian mengutus seorang anak muda. Ini lelucon yang luar biasa. Apakah dia ingin mengolok-olok reputasi Tian? Kalaupun dia salah satu marga Tian yang mengatakan kalau dirinya unik, lelucon ini terlalu besar. Beberapa pemuda mereka dikalahkan barusan, dan mereka sama sekali bukan lawannya. Beberapa orang seusia ini belum menguasai esensi dari jurus kaki suci 12 arah. Benarkah begitu? Sang juara petarung bebas sangat gembira. Tian tua, kamu adalah orang yang bermoral tinggi, dan kamu tidak bisa menarik ucapanmu sendiri ketika kamu telah berbicara. Tidak ada penyesalan. Ringo Tian berkata, "Aku berbicara, selalu memikirkan akibatnya. Selama kamu mampu mengalahkannya, kamu juga boleh membunuhnya. Tapi saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini." Suruh dia keluar. Petarung itu berteriak tidak sabar. Ringo Tian mengangguk, berbalik untuk melihat pria paruh baya tadi. Bawa dia masuk. Grey Z masuk ke ruang latihan, tidak mengetahui hari apa ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang, semua bahkan menatap dirinya saat ini. Terutama master tingkat master dari 8 cabang keluarga Tian, mata mereka melebar ingin menelannya hidup-hidup. Kenapa? Menyambutku dengan pertempuran besar. Grey Z berjalan ke arah Ringo Tian tanpa sopan. Di keluarga Tian, kamu tidak diterima. Ringo Tian mendengus, wajahnya masih sedikit tidak senang. Siapapun yang menunjuk hidungnya dan meneriakinya akan membuat hatinya tidak nyaman untuk waktu yang lama, terlebih lagi, dia adalah Ringo Tian, seorang guru besar generasi dan andalan perguruan kaki suci utara. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, tidak pernah dia dimarahi oleh seseorang dengan mengarahkan telunjuk ke hidungnya seperti itu. Dia tidak menyangka Grey Z akan datang. Tetapi karena dia adalah seorang tamu maka jika tidak menghiburnya, itu berarti kesopanan keluarga Tiannya tidak ada. Pemuda yang kamu bicarakan adalah dia. Tanpa menunggu Grey Z berbicara, juara kickboxing itu melirik Grey Z dan menggelengkan kepalanya. Ayo ganti. Kalau seperti ini, jika aku memukulnya, aku takut malah akan membunuhnya. Grey Z tidak terlihat kuat, dia tampak seperti orang yang tidak bisa bela diri. Saya di sini hanya untuk menantang dan bersaing, tapi saya tidak ingin membunuh seseorang. Ringo Tian tersenyum, melihat Grey Z yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengulurkan tangannya dan berkata,
Jika kamu datang ke keluarga Tianku, kamu pasti ingin menemuiku. Kalau begitu, kita harus mengirim tamu lain pergi dulu, dan kemudian kita bisa bicara. Implikasinya adalah Grey Z tidak bisa berbuat apa-apa. Ringo Tian adalah seorang pendekar tua, tidak ada yang tahu bahwa Grey Z akan datang, jadi dia pasti punya sesuatu untuk ditanyakan. Tapi ingin aku membantunya dengan mudah. Tidak bisa. Grey Z menoleh dan melirik juara tarung bebas itu, tidak menunjukkan minat sama sekali. Aku benar-benar mencarimu. Dia tidak peduli dan berkata langsung. Aku akan pergi setelah bertanya. Kamu bisa membersihkan sampah semacam ini sendiri. Hei, siapa yang kamu katakan sampah? Mendengar itu, sang juara tarung bebas marah. Dia ingin melepaskan Grey Z. Dia takut dia hanya ingin memukul Grey Z, tapi malah mati. Sekarang, Grey Z berkata dia sampah. Dia melangkah langsung ke arah Grey Z, wajahnya penuh amarah. Katakan dengan jelas. Bang. Tiba-tiba, Grey Z meninju, secepat kilat. Bab 667. Tak bisa membantu. Tinjunya sama sekali tidak menyentuh sang juara petarung, hanya embusan angin yang menghantam wajah sang juara petarung itu. Dalam sekejap mata sang juara petarung itu terbelalak. Segera seluruh tubuh orang itu terpental, menghantam lantai dengan keras, dan langsung terkejut. Seluruh ruang latihan sunyi. Pukulan Grey Z sangat cepat sehingga jika mengenai seseorang, mungkin bisa membunuhnya. Grey Z menarik tinjunya dan bahkan tidak melihat sang juara tarung bebas itu. Dia benar-benar tidak tertarik dengan sampah semacam ini. Ayo kita lakukan sekarang, ada sesuatu yang penting untuk kutanyakan padamu. Dia menatap Ringo Tian. Ringo Tian bangkit, melambai kepada yang lain untuk mengurusi sang juara itu, dan mengantar Grey Z menuju halaman belakang. Dia tanpa ekspresi dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas, dia masih ingin memaki Grey Z yang menunjuk ke hidungnya sebelumnya. Bahkan meski Grey Z benar, dia masih merasa kesal. Dengan kekuatan klan Tian Anda bisa membunuhnya dengan santai. Orang-orang dan sampah sejenis ini masih punya kesempatan untuk pamer. Grey Z sedikit lucu. Klan Tian semuanya berlatih bela diri. Mungkin sebagian masih punya kungfu yang dangkal, tetapi para master itu tidak lemah. Kenapa saat dia sampai ke pintu, diprovokasi oleh orang, dan dia masih menahan suaranya? Seni bela diri nasional, jika melawan maka akan fatal. Ringo Tian mendengus. Tidak peduli itu dia, atau para master level master, begitu mereka menyerang, mereka akan mati atau terluka. Dia benar-benar tidak tertarik. Ringo Tian menoleh dan menatap Grey Z. Kamu datang kepadaku, apakah kamu ingin memarahiku lagi? Terakhir kali dia menunjuk ke hidungnya dan memarahi. Apa kali ini dia akan datang dan memarahi lagi? Ringo Tian sengaja mendengus untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tian selalu orang yang bermoral tinggi, jika tidak tua dan salah, mengapa saya harus memarahi Anda? Kalimat pertama Grey Z membuat Ringo Tian merasa lebih baik. Anak ini juga mengakui bahwa dia memiliki moral yang tinggi. Dia tega meneriaki hidungnya seperti itu. Tapi di paruh kedua kalimat, mata Ringo Tian melebar dan janggutnya hampir lepas. Kamu bilang aku selalu salah. Jadi, kamu memarahiku, atau kamu melakukannya untukku?
Ringo Tian menjadi geli, matanya melebar, menatap Grey Z, napasnya menjadi sedikit cepat. Demi kebaikan keluarga Tianmu, kata Grey Z dengan serius. Ringo Tian mengangguk berulang kali, sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menunjuk Grey Z untuk waktu yang lama, dia bersenandung. Oke. Lalu aku, Tian, apa harus berterima kasih padamu? Jangan terlalu sungkan. Ringo Tian benar-benar akan marah pada Grey Z. Bantu dirinya, tapi terima kasih untuk dirinya juga. Di dunia ini, saya belum pernah melihat orang yang begitu berani. Dia tidak ingin peduli dengan Grey Z, dia takut bahwa tidak peduli seberapa baik kesehatannya, dia tidak bisa menahan amarah pada Grey Z. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa bangkit sama sekali. Ringo Tian berbalik untuk pergi. Permintaanmu. Aku tidak bisa membantu. Dengan sikap ini, masih ingin membantu dirimu. Anda tidak sopan dan menyebut diri saya tua, Anda tidak meminta maaf, dan masih ingin saya membantu Anda. Dari mana asal Grey Z ini? Jika Anda tidak membantu, maka saya akan datang untuk menantang reputasi Tian besok. Grey Z tidak terburu-buru, dan berkata dengan ringan. Aku menantang satu persatu, mulai dari keluarga Tian yang paling muda sampai pada Anda. Ringo Tian yang baru saja berjalan 2 langkah, berhenti lagi. Dia menoleh untuk melihat Grey Z, dan menggerakkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jika Grey Z di sini untuk menantang, maka reputasi Tiannya benar-benar akan hilang. Pada saat itu, ke-8 cabang utama klan Tian akan dikalahkan oleh Grey Z, dan bahkan dirinya sendiri tidak akan bisa memenangkannya. Jika ini menyebar, apakah klan Tian masih perlu ada? Terlalu kejam. Ringo Tian tidak bisa berkata apa-apa, menatap Grey Z, kemarahan dan ketidakberdayaan terlihat di wajahnya untuk sementara waktu. Dasar bajingan. Dia tidak bisa menahan untuk mengutuk dan hanya sedikit di bawah kakinya, dia bergegas menyerang. Ringo Tian tidak terlihat seperti orang tua berusia 70-an tahun. Dia memiliki tubuh yang sehat dan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Sebelum ia tiba, kakinya telah menendang, seperti cambuk yang panjang. Grey Z juga bereaksi sangat cepat, mengangkat tangannya untuk menyerang. Keduanya bolak-balik, dan dalam sekejap mata mereka saling menyerang. Jembatan kayu itu berdengung dan bergetar, dan air memercik kemana-mana. Bang! Ringo Tian menendang lengan Grey Z dengan kaki yang panjang, dan dia mundur beberapa langkah, tapi Grey Z berdiri di sana tanpa bergerak. 2 orang itu menarik tangan mereka pada saat bersamaan. Mata Grey Z jernih dan dia menatap Ringo Tian. Sementara Ringo Tian sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Kamu sedang mencari seseorang, kata Ringo Tian setelah beberapa saat. Jurus yang baru saja digunakan Grey Z tidak biasa digunakan oleh Grey Z, dan bahkan dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk bereaksi. Grey Z ingin menggunakan gerakan ini untuk menemukan seseorang. Bab 668. Jurus harmoni. Tidak buruk. Grey Z mengangguk. Saya tidak tahu jurus ini, tapi saya pikir Tuan Tian sangat berpengetahuan dan pasti tahu. Ringo Tian melambaikan tangannya dengan cepat, tidak ingin mendengarkan kata-kata Grey Z, dan memujinya. Dia melambaikan tangannya, berpikir keras, mencari ingatan di benaknya. Grey Z tidak mengganggunya.
Jika Anda berbicara tentang masa kini, siapa yang paling tahu lingkaran persilatan itu pasti Ringo Tian, guru besar dari perguruan kaki suci bagian utara. Apa yang baru saja Anda gunakan adalah dua jurus harmoni. Ringo Tian mengerutkan kening. Atau dapatkah itu dianggap sebagai varian dari gabungan jurus macan dan bangau? Jurus gabungan macan dan bangau. Cabang jurus harmoni. Tapi jurus harmoni tidak muncul selama bertahun-tahun. Dan master jurus harmoni juga meninggal 8 tahun lalu. Dia memandang Grey Z. Dia mungkin penerusnya. Implikasinya, orang yang memahami jurus harmoni, atau dengan kata lain orang yang dianggap sebagai master yang berlatih jurus harmoni sampai tingkat tertentu, kini sudah tiada. Saat ini, sebagian besar lingkaran bela diri tersembunyi di kota. Dalam masyarakat ini uang dan status adalah yang terpenting, dan hal-hal yang dikejar orang tua dulu berbeda. Berapa banyak orang yang telah belajar seni bela diri sejak masa kanak-kanak, memoles trik mereka sendiri dan berlatih selama beberapa dekade. Bahkan jika itu adalah keluarga Tiannya, yang telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, sekarang dia berasimilasi secara bertahap, belum lagi kelompok-kelompok kecil itu. Untuk apa kau mencari mereka? Tanya Ringo Tian. Mereka datang ke daerah selatan pesisir untuk membunuhku. Mendengar ini, mata Ringo Tian tiba-tiba menyusut, dan dia langsung tahu hasilnya. Kedua orang itu pasti sudah mati. Untuk membunuh Grey Z, atau ke daerah selatan pesisir, dia khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang memiliki kekuatan ini. Melihat Grey Z peduli, itu membuatnya sangat terkejut. Dengan mencapai level Grey Z, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Yang dipedulikan Grey Z mungkin bukanlah orang biasa. Mereka adalah bencana. Grey Z tahu bahwa Ringo Tian memiliki keraguan dan tidak menyembunyikannya. Bukan tidak hanya dua orang, tetapi banyak, bahkan mungkin, sebuah kelompok. Mereka bukan ancaman besar bagi saya, tetapi keberadaan mereka sangat besar. Ada bahaya tersembunyi yang dapat menyebabkan bencana. Tidak hanya lingkaran di atas tanah, lingkaran bawah tanah, atau lingkaran bisnis, bahkan lingkaran kuno, juga akan sangat terpengaruh, dan konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Kata-kata Grey Z membuat perasaan Ringo Tian hanyut dalam keseriusan. Meskipun dia tidak menyukai Grey Z, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Grey Z. Lingkaran kuno, saat ini, secara bertahap mengubah selera mereka, bahkan juga seperti keluarga Tian. Kata-kata Grey Z membuat Ringo Tian cemberut dan ekspresinya menjadi lebih serius. Saya harus menemukannya, jadi sangat penting untuk menemukan asal-usul kedua orang ini. Grey Z berkata. Mereka merusak wajah mereka dan menghapus sidik jari mereka. Selain gerakan jurus ini, tidak ada cara lain untuk menemukan asal mereka. Jadi, saya butuh bantuan Guru Tian. Ringo Tian terdiam lama tanpa bicara. Menghancurkan wajah dan menghapus sidik jari berarti menghilangkan beberapa jejak, dan jurus adalah hal-hal ini tidak dapat dihapus. Memang hanya ada satu cara. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki. Ringo Tian berkata, saya memahami keseriusan masalah ini. Jika ada kebutuhan, Tian akan memberikan bantuan. Urusan geng ini bukanlah urusan Anda, itu tanggung jawab saya. Grey Z tidak berkata apa-apa.
Dia tahu bahwa orang-orang seperti Ringo Tian keras kepala dan mandiri, dan selalu mengikuti kebiasaan dan praktik lama. Tetapi dalam menghadapi kebenaran, Ringo Tian pasti bisa menjadi lebih serius. Ada satu hal lagi. Aku harus menjelaskan. Ringo Tian mendengus dan menatap Grey Z. Aku masih tidak terlalu menyukaimu. Bab 669. Sepatah kata Ringo Tian. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak akan menyukainya. Ketika seseorang mengarahkan telunjuk ke hidung Anda untuk memarahi Anda, apakah Anda masih harus menghargai orang itu? Mustahil. Wajah Ringo Tian penuh keriput, tapi ekspresinya tampak seperti anak nakal kekanak-kanakan. Grey Z tersenyum dan mengangguk. Itu lebih baik. Aku khawatir jika kamu terlalu menyukaiku, maka aku tidak akan mudah untuk memarahimu lain kali. Setelah berbicara, Grey berbalik dan pergi. Melihat punggung Grey Z, Ringo Tian membuka mulutnya, bahkan sebelum dia bisa memarahinya, dia melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Untungnya, ini bukan adik laki-laki dari keluarga Tian, kalau tidak, saya akan memarahinya sampai mati. Dia mengambil 2 langkah, dan kemudian mendengus. Keluarga Tian saya. Kapan bisa memiliki seorang pemuda jenius seperti itu? Ringo Tian setelah kembali ke aula leluhur, dia segera memanggil semua orang yang bertanggung jawab atas 8 cabang. Guru Tian, apakah tidak akan meninggalkan anak itu? Kami siap memberi pelajaran pada dia. Grey Z, hari ini kita harus mematahkan kakinya. Salah satu orang Tian, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, berteriak bahwa Grey Z tidak boleh diizinkan untuk melarikan diri, dia harus mengajar Grey Z dengan serius dan memulihkan reputasi Tiannya. Dia sudah pergi. Ringo Tian setengah menutup matanya dan berkata dengan ringan. Pergi. Kerumunan itu ribut. Hanya mengandalkan kalian. Bahkan jika memanggil seluruh keluarga, aku khawatir tidak akan bisa melawannya. Ringo Tian berkata dengan ringan, dan segera membungkam seluruh aula leluhur. Mereka mengira telinga mereka salah dengar. Dari 8 cabang mereka, 50 atau 60 orang datang, termasuk beberapa master tingkat master. Belum lagi, Ringo Tian masih di sini, begitu banyak orang, tidak dapat menahan Grey Z. Lalu mereka benar-benar malu dengan keluarga Tian. Saya memiliki beberapa kata hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian, terutama orang yang bertanggung jawab atas 8 cabang. Ekspresi Ringo Tian tiba-tiba menjadi serius, menyebabkan beberapa master tingkat master tiba-tiba menenggelamkan hati mereka. Merasa bahwa situasinya tampak seperti ada beberapa perbedaan, Ringo Tian benar-benar serius. Keluarga Tian telah menjadi panutan selama hampir 200 tahun, keluarga Tian selalu menjadi andalan dalam aliran kaki suci, tetapi sekarang telah jatuh. Dia langsung mengakui. Mengapa jatuh? Saya pikir kalian lebih tahu daripada saya. Setelah Ringo Tian selesai berbicara, banyak orang di kerumunan itu sedikit mengubah wajah mereka, dengan sedikit rasa malu. Dulu aku tidak ingin mengatakan. Tetapi waktunya sepertinya sudah tiba, dan tidak ada gunanya menyalahkan kalian. Desah Ringo Tian. Aku hanya sedikit sedih. Setelah aku mati, siapa yang bisa membawa panji keluarga Tian? Kaki suci Tian 12 arah, 10 tahun kemudian,
100 tahun kemudian, akankah ada yang tahu atau kenal dengan nama ini? Dia melihat sekeliling, menunjuk ke Master, dan berkata setiap kata. Ini milikmu. Tanggung jawabmu. Bukan untuk keuntungan, untuk posisi, tapi untuk nama keluarga Anda. Ringo Tian terdengar megah. Selama Anda berpikir Anda layak untuk nama belakang Tian, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Leluhur Tian. Seseorang berlutut dengan celepuk dan berkata dengan keras. Aku bersumpah Tian tidak akan jatuh di tangan kami. Aku bersumpah dengan nyawaku. Kami bersumpah. Beberapa orang berlutut satu demi satu. Aku menunggu, dan aku akan menggunakan hidupku sendiri untuk menjamin bahwa keluarga Tian tidak akan jatuh. Guru Tian, percayalah pada kami. Semua orang berlutut, tidak ada yang menyangka Ringo Tian akan mengatakan hal seperti itu. Ini sepenuhnya penjelasan. Setelah masalah itu, mereka sangat tersentuh. Ringo Tian tersenyum dan melambai. Jangan terlalu gugup, aku belum pernah berpikir untuk mati begitu cepat. Dia melihat sekeliling dan berkata, harapanku, kalian semua ingat niat awal seni bela diri kalian. Orang-orang di lingkaran kesatria memiliki kesopanan yang agung. Lindungi negara dan bangsa, hukum yang menindas dan bantu yang lemah. Itu alasan nenek moyang keluarga Tian mendirikan aliran kaki suci. Kuharap kalian akan mengingatnya dengan jelas. Kami ingat seumur hidup. Ya, semua orang berteriak serempak. Ringo Tian mengangguk dan melihat reaksi sekelompok orang ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mendengarkan, dan berapa banyak orang yang benar-benar memahami niat baiknya sendiri. Ini sudah tidak penting lagi, meski hanya satu orang yang sadar, maka keluarga Tian masih memiliki peluang di masa depan. Satu hal lagi, dia menarik napas dalam-dalam. Selamanya, jangan pernah menjadi musuh Grey Z. Bab 670. Dicekal. Begitu suara itu turun, semua orang mengangkat kepala, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tidak tahu mengapa Ringo Tian mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia bukan musuh, mengerti. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi, terkekeh dan memasuki ruangan. Bahkan meski dia tidak menyukai Grey Z, Ringo Tian harus mengakui bahwa penglihatan, hati, dan kekuatan anak ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkannya. Jika tidak, akan sangat disayangkan tidak bisa memberinya pelajaran sebagai penatua karena menunjuk ke hidungnya. Sekarang dia tidak hanya dimarahi dengan menunjuk hidungnya, tetapi juga melakukan sesuatu untuknya yang sangat menarik. Grey Z kembali ke daerah selatan pesisir, dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk datang dan pergi. Investigasi dua orang dengan tato awan merah diserahkan kepada Ringo Tian, dan Grey Z tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu sifat keras kepala orang tua seperti ini, dan setelah dia benar-benar mendengarkannya, dia pasti menghargai masalah ini lebih dari siapapun. Orang-orang di arena itu kuno, terkadang sangat bertele-tele, tetapi tidak ada yang tahu maksud dan tanggung jawab orang-orang di arena lebih baik daripada mereka. Ketika Grey Z tiba di grup Syam, dia mendengar ada yang tidak beres. Aku tidak menyangka badut-badut ini akan keluar saat ini, kata Dara Syam dengan marah. Kami Syam sepertinya tidak memiliki dendam dengan mereka.
Ini sengaja ditujukan pada kita. Aku takut ini ulah lawan kita adalah Lone Group. Sebuah saluran tingkat tinggi berkata. Di utara, Lone Group memiliki status yang sangat tinggi, dan hubungan di baliknya bahkan lebih rumit. Jaringan kepentingan yang relevan sangat besar. Tidak peduli siapa itu, mereka berharap dapat berteman dengan Lone Group dan memberikan kerjasama kepada Lone Group. Reputasi grup sekarang adalah cara terbaik mereka untuk menghadapi grup Syam. Memang, sekalipun ada banyak orang dan banyak kekuatan, Lone Group sama sekali tidak peduli tentang itu. Tetapi masih akan ada orang yang mengambil inisiatif dan ingin cari muka, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan apapun, mereka bersedia melakukan apapun agar dilirik oleh Lone Group. Lagi pula, Lone Group terlalu kuat. Belum lagi, di belakang Lone Group adalah keluarga besar di utara. Keluarga raksasa yang sebenarnya. Yang jika menginjak bisa membuat utara bergetar dengan keberadaan mereka yang mengerikan. Namun, Syam sebagai perbandingan, adalah sebuah benda yang dapat dengan mudah mereka buang. Siapa yang ingin melewatkan kesempatan ini? Bagaimana situasinya sekarang? Grey Z berjalan langsung ke kantor, menarik kursi dan duduk. Semua orang dengan wajah cerah melihat Grey Z seolah-olah batu di hati mereka jatuh ke tanah dalam sekejap dan perasaan lega yang kuat muncul di hati mereka. Barang-barang kita ditahan, dan staf yang berkomunikasi dengan saluran agen di sana juga ditahan. Dara Syam berkata. Pihak lain mengatakan bahwa selama Syam mengumumkan untuk mundur dari Pasar Utara dan tidak pernah memasuki Pasar Utara, mereka akan lepaskan orang kita dan kirim barang kita pulang, jika tidak. Grey Z menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya. Oke, kalau begitu aku akan urus ini. Dia memandang Dara Syam dengan senyuman di wajahnya. Kamu melanjutkan rencanamu, jangan terpengaruh, tidak ada yang bisa mempengaruhi kamu. Dara Syam hanya perlu melakukan urusan sendiri dengan serius dan Grey Z akan menyelesaikan masalah lain yang sulit dipecahkan. Syam pasti pergi ke utara, dan dia pasti akan menemui banyak masalah. Dara Syam benar-benar bertanggung jawab atas masalah di tingkat komersial, dan dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Grey Z melihat sekeliling. Jika Syam berhasil memasuki Pasar Utara hari, saya akan memberikan bonus. Berapa banyak? Sekretaris kecil Mita Chan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Grey Z tersenyum. Cukup bagimu untuk menjadi seorang gadis kecil yang kaya dengan makanan ringan yang tak ada habisnya. Apakah itu terlalu banyak? Lupakan. Suasana di ruang pertemuan tiba-tiba menjadi santai. Semua orang tertawa, membersihkan diri, dan melanjutkan kesibukan. Grey Z hanya membutuhkan beberapa kata untuk membuat semua orang merasa nyaman. Syam memilikinya, seperti malaikat, tidak peduli masalah apa yang mereka hadapi, tidak perlu khawatir. Dara Syam memandang Grey Z dengan mata cerah, tapi dia tidak berencana untuk mengucapkan terima kasih. Dia tidak ingin mengatakan itu pada suaminya. Pasar Utara berbeda dengan Pasar Selatan. Produk kita yang sebelumnya tidak cocok. Agar berhasil mengakar di Pasar Utara, kita membutuhkan produk yang dapat menjangkau konsumen di Pasar Utara. Tahukah kamu apa yang saya maksud? Kata Grey Z. Bab 671. Toby Dart dari Hitot Group. Yah, aku sudah mempersiapkannya.
Dara Syam benar-benar memikirkannya sejak lama. Iklim di utara dan selatan sangat bervariasi, dan bisa menjadi bahan peledak di selatan. Belum lagi tidak memiliki pijakan yang kokoh, apakah berhasil memasuki pasar utara itu akan menjadi masalah. Istri saya benar-benar pintar. Grey Z dengan ringan menggaruk hidung Dara Syam. Jadi, untungnya barang-barang kita sekarang disita. Jika tidak begitu masuk pasar, kesan pertama pada konsumen utara akan buruk. Ini adalah berkah tersembunyi. Grey Z bisa mengatakan beberapa patah kata, yang membuat Dara Syam benar-benar merasa lega. Ya, Dara Syam benar-benar mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi ke utara? Barang-barangnya dapat dibuang, atau bahkan pasar dapat dilupakan, tetapi orang-orang Syam harus dibawa kembali dengan selamat. Grey Z berkata dengan serius. Aku berjanji, mereka akan kembali dengan selamat. Dara Syam mengulurkan tangannya, membungkus leher Grey Z, dan dengan lembut mencium wajahnya. Hati-hati di jalan, aku akan menunggumu pulang. Grey Z tidak membuang waktu, dan segera menelepon Brother Zen dan meminta mereka untuk menunggunya di bandara. Dia menelpon Livia Daniel lagi. Kamu sedang berlibur akhir-akhir ini, jadi jangan hanya tinggal di Spectrum City. Datanglah ke daerah selatan pesisir. Grey Z terus terang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Aku akan pergi ke utara selama beberapa hari. Aku membutuhkan seseorang di daerah selatan pesisir, jadi aku bisa lebih tenang. Pertahanan daerah selatan pesisir sekarang bisa dianggap sebagai jaring langit dan bumi. Bahkan jika master tingkat master datang itu mungkin tidak bagus, tapi Grey Z tidak ingin ada sedikit pun celah tentang keselamatan Dara Syam. Jika ada master lain yang berdiam di dalam kota itu bisa dianggap sebagai kota besi yang nyata. Dan kandidat pertama Grey Z secara alami adalah Sans Daniel. Pria pemarah keras kepala, dan yang sangat mencintai putrinya. Kekuatannya tidak sesederhana kelihatannya. Yang lain tidak tahu, tapi Grey Z, yang pernah bermain melawan Sans Daniel tahu semuanya. Menurunkan telepon, Livia Daniel menoleh dan melirik Sans Daniel yang sedang meninju di depan tiang kayu, ragu-ragu sejenak lalu berbicara. Ayah, cuacanya bagus, aku akan mengantarmu untuk bepergian. Livia Daniel tersenyum. Kita sudah tidak pernah pergi bermain untuk waktu yang lama. Sans Daniel mendengus tanpa menoleh ke belakang. Ke daerah selatan pesisir. Di telepon, suara Grey Z, dia bisa mendengarnya. Bajingan ini, masih begitu percaya diri. Bahkan juga ingin menggunakan dirinya. Jika Grey Z mengundang Sans Daniel secara langsung, Sans Daniel tidak akan mau memperhatikannya, bahkan jika dia memohon. Tapi anak ini pintar, menyuruh Livia Daniel berkata. Jadi bisakah dia menolak? Bang! Dia mengepalkan tinju ke tiang milik pria kayu itu. Kemasi tasmu dan ayo pergi sekarang. Grey Z telah membantu dan melindungi Livia Daniel, dan dia telah memulihkan hubungan antara dirinya dan putrinya. Ayo, bantu dia. Ya. Livia Daniel mengangguk, dan segera pergi ke rumah untuk mengemasi barang bawaannya. Pada waktu bersamaan, kota Hellox City ini adalah pintu gerbang ke utara. Baik itu transportasi darat atau air, hampir setengah dari barang mengalir melalui gerbang ini.
Jaringan jalan raya di sini rumit, merupakan lintasan pertama di utara, dan juga merupakan pusat transportasi utama, sehingga bisa dianggap sebagai tempat persaingan setiap keluarga di utara. Bahkan jika mereka hanya dapat menempati sedikit sumber daya, maka itu cukup bagi mereka untuk menghasilkan banyak uang. Di sini juga campuran naga dan ular. Terlepas dari lingkaran di atas tanah atau lingkaran bawah tanah, ada ratusan kekuatan yang bercokol di sini, besar dan kecil. Toby Dart, pemilik Hitot Group, adalah seorang penguasa di sini. Ini bukan karena latar belakangnya yang kuat atau kekuatannya sendiri, tetapi karena Toby Dart adalah orang yang sangat baik dengan hubungan antar pribadi yang rumit. Dia mengenal banyak orang baik di atas maupun di bawah tanah, dan dia bisa mendapatkan banyak informasi yang dapat dipercaya saat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada hari ini di daerah Bukit Utara, Toby Dart dapat dianggap sebagai pria yang berwajah dan dihargai. Dan sekarang, barang-barang grup Syam ada di tangannya. Duduk di depannya adalah Dandy Lee, seorang karyawan Syam Group yang bertanggung jawab atas inspeksi ini. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan barang-barang kami. Jika Anda memiliki prosedur resmi untuk menyita barang-barang kami, maka kami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika Anda seperti ini, saya khawatir aturannya sudah dilanggar. Wajah Dandy Lee masih memar, menunjukkan bahwa dia telah dipukuli. Tapi dia tetap tangguh, karena dia dari Rose City. Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files.